Di halaman 2 arti dari Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sebenarnya dari ayat ini saya menginginkan masuk surga bersama dengan istri, insya Allah. Tetapi ketika istri saat berbicara keras, ketika diajak berhubungan siang hari, alasannya nanti malam. Ketika malam, alasannya saya sudah tidak berhasrat lagi. Selalu istri tidur duluan, membelakangi. Pernah saya berhubungan, saya paksa, kok malah kasihan. Jarang sekali istri minta duluan. Saya berpikir sebenarnya istri saya cinta kasih tidak sama saya. Padahal saya sudah bekerja dari siang dan malam lillah untuk keluarga. Apakah istri saya seperti ini yang disebut dalam hadis Nabi, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Padahal saya sangat cinta, sayang pada istri, dan insya Allah saya menginginkan masuk surga bersama-sama. Mohon tausiahnya untuk istri. Ini istrinya hadir. Tausiah untuk siapa tadi? Untuk istri dan ya, apa? Untuk istrinya tadi. Istrinya hari ini hadir. Oh, hadir. Ya, tetap kalau saya tetap husnudon. Kita husnudon yang mendengar pertanyaan itu ya. Yang kepingin masuk surga bersama istrinya bukan saudara saja, kita semua juga kepingin. Ketika saudara mengajak hubungan suami istri, istri jenengan menjawab, "Kose engkau bengi." Lah mungkin itu bulan Ramadan. Maka ya betul istri jenengan kalau itu di siang hari bulan Ramadan. Atau bisa jadi posisi siang hari itu istri masih haid, selesainya nanti malam menjelang maghrib itu. Maka ya betul, jawaban istri begitu itu betul, karena haram itu. Siang hari bulan Ramadan haram. Meski suami istri halal, kalau hubungan siang hari bulan Ramadan, oh kafarohnya luar biasa itu. Kafarohnya ada ya 2 bulan puasa berturut-turut. Wis itu 59 pedot. Nah, baleni neh dari hari pertama. Atau memberi makan 60 fakir miskin. Kalau haid haram, tidak boleh berhubungan. Maka kita kedepankan husnudon mendengar pertanyaan tadi. Kenapa? Lawang istrinya itu sudah sregep ngaji kok. Ya tentunya sudah sangat paham dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jika tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, misalkan istri sedang sakit, tidak enak badan, itu uzur, dibenarkan oleh syariat. Atau istri sedang sakaratul maut, lah kok tidak suami saja yang sakaratul maut? Lah kan pertanyaannya istri tadi. Kalau tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, seandainya istri sedang masak sekalipun, di atas at-tanur, di atas tungku, artinya sedang masak. Kalau suami memanggil, dalam arti mengajak ke firasnya, mengajak ke kasurnya untuk berhubungan, maka kewajiban istri itu menjawab panggilan suami.
Tetapi kalau istri tidak punya uzur apapun yang dibenarkan oleh syariat, kan jawaban nanti malam saja, itu bukan uzur yang dibenarkan oleh syariat. Lawang suami pingine awan kok, masa kan ngempet nganti wengi. Lah nanti kalau nikah lagi ibu-ibu rewel. Bareng malam, karena istri wes kesel, sudah ndak punya hasrat, besok pagi saja, bareng pagi selak, masak dan lain sebagainya. Lah terus kapan? Jawaban nanti malam saja, besok pagi saja, nanti siang saja, nanti sore saja, itu bukan uzur yang dibenarkan oleh syariat. Jika ini yang dilakukan oleh istri, menolak ajakan suami, ibu sudah ngaji, istiqomah ngaji, paham aturan, dilaknat oleh seluruh penduduk langit sampai suaminya ridho. Allah melaknat, para malaikat melaknat, para rasul melaknat. Kalau semua penduduk langit itu sudah melaknat, maka seluruh penduduk bumi pun juga melaknat. Nabi kita pernah bersabda, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Sampai Rasul itu dalam sabda beliau sampai bersumpah atas nama Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, dalam arti diajak muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri, fata'ba anhu, kemudian istri itu menolak ajakan suami, tentu tanpa alasan yang dibenarkan syariat penolakannya, seperti jawaban nanti siang saja, nanti sore saja, nanti malam saja, itu alasan yang ditolak oleh syariat. Maka apa yang akan didapatkan oleh istri itu? Illa kanal ladzi fis sama'i sakhiton 'alaiha hatta yardo anha. Istri itu akan mendapatkan laknat seluruh penduduk langit sampai suaminya kembali ridho kepada istrinya. Kemudian itu hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1060, nomor hadis 121. An Talq bin Ali qala, dari Talq bin Ali ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk kepentingan keperluan hajat suami, hendaknya istri itu menjawab ajakan suami, mendatangi suami. Wa in kanat 'alat tanur, meskipun ajakan suami itu datang di saat istri sedang memasak di dapur. Matikan kompor, tinggalkan masakan, datang pada suami, penuhi ajakan suami. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 2 halaman 314, nomor hadis 1170. Ya, itu kalau istrinya itu ngaji Quran, ngaji sunnah, dan ingin mengamalkan hasil kajinya, mendambakan keridhaan Allah, mendambakan kasih sayang dari Allah dunia dan akhirat, mendambakan
di tempat tinggal yang abadi kelak diizinkan oleh Allah bertempat tinggal di surganya Allah, maka ajakan suami kalau tidak ada uzur pada diri istri yang dibenarkan oleh syariat, kewajiban istri datangi penuhi keinginan suami. Kalau memang istri ini mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Ora apa-apa, saya dapat laknat tidak masalah. Ya sudah. Berarti istri yang demikian sudah tahu kalau tidak ada uzur menolak ajakan suami, sudah tahu dilaknat oleh seluruh penduduk langit, sudah tahu tempatnya di neraka, tidak mau berubah, malah dengan berani menantang api neraka. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah beraninya mereka itu menantang api neraka. Kalau istri memutuskan memilih neraka, ya sudah, ya nanti biar dirasakan oleh istrinya. Sudah mas, daripada saya harus melayani jenengan, lebih baik saya dilaknat oleh seluruh penduduk langit. Ya sudah, kalau pilihannya itu. Sekalipun jenengan selaku suami kepingin istrinya di surga bersama jenengan, tetapi kalau istri menolak perintah Allah dan Rasulnya untuk datang pada suami memenuhi hajatnya karena tidak ada udzur pada diri istri, kalau itu pilihan istri, jenengan sebagai suami ya tidak bisa memaksakan. Kenapa? Masalah hati itu masalah hati istri dengan Allah. Dengan penolakan itu berarti hati istri telah terkunci mati untuk kebenaran agama Allah ini. Maka dipenggalih lagi, sudah tertib sholat, tertib ngaji, kok sholatnya masih menyebabkan istri berbuat mungkar, menolak ajakan suami dan lain sebagainya, memilih mendapatkan laknat seluruh penduduk langit, memilih untuk masuk disiksa di neraka. Itu husnudzon kita, tentu ada uzur pada diri istri karena istri sudah ngaji dan insya Allah juga terus tergerak hati untuk mengamalkan hasil kaji. Mungkin istri sedang sakit, tidak enak badan, mungkin sedang haid dan lain sebagainya. Mungkin waktunya tidak memungkinkan karena jenengan ngajak di situ anaknya masih bangun semuanya, kayak anaknya mlebu metu kamari bapak ro ibune. Nah, itu kan. Ya mungkin saja begitu. Anak-anak mungkin dianggap masih kecil, 5 tahun karena mlebu metu. Suaminya wis ora apa-apa lah. Jawaban istri nanti saja kalau anak-anak sudah tidur nanti malam. Delalah ketika malam suami mau datang, anak-anak ngelilir. Ketika ngelilir istri sudah tidak ada hasrat, besok pagi saja. Lah bagaimana wong anaknya melihat? Maka betul kalau demikian jawaban istri itu udzur juga. Ya bincangkan yang baik ya antara suami dan istri, tetap tanya baik-baik dari hati ke hati. Dek, kenapa toh nggak pernah mau? Ini kan ibadah dek. Loh ini loh kenikmatan luar biasa dari Allah bagi hambanya yang beriman. Muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri, kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah, diawali dengan doa, maka itu ada nilai pahalanya di sisi Allah sebagai amal soleh. Coba orang yang beriman membina rumah tangga secara halal, ketika melakukan hubungan suami istri ikhlas karena Allah, diawali dengan doa, akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, pahala kebaikan.
Tanya istrinya, "Dek, kenapa toh kok malas untuk beribadah batiniyah? Ada apa sebetulnya? Coba bicaralah. Ada apa sebetulnya?" Ya mungkin saja nanti istrinya terus jujur, "Sebetulnya saya bukannya tidak mau, Mas, tapi begitu saya dekat dengan jenengan, bau keringat belum hilang-hilang." Misal begitu, jenengan mansiram dulu, atau bagaimana lah, nanti dibincangkan dengan baik. Atau jangan-jangan, "Pangapunten Mas, bukannya saya tidak mau, tetapi selama saya jadi istri jenengan, jenengan namung mempeng memberi nafkah batin, nafkah lahirnya ndak pernah gitu loh. Malah saya yang harus bekerja, jenengan di rumah ngopeni burung, ngopeni jago, males kerja dan lain sebagainya, malah saya yang bekerja." Ya bisa jadi seperti itu juga. Maka bincangkan yang baik, tetap biar sakinah mawaddah warahmah itu terjalin secara harmonis di tengah-tengah rumah tangga panjenengan. Kalau rumah tangga seperti ini, kemungkinan tidak ada Quran dalam rumah tangga itu, kemungkinan tidak ada sunnah dalam rumah tangga itu, sehingga hubungan suami istri tidak bisa harmonis sebagaimana yang Allah kehendaki, sakinah mawaddah warahmah itu. Ini jelas tidak ada Al-Quran di dalam rumah tangga itu. Kalau ada Al-Quran, berarti rumah tangganya itu terpimpin dengan wahyu Al-Quran. Baik suami maupun istri taslim di hadapan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian akan harmonis hubungan suami istri dalam rumah tangga. Kalau hubungannya harmonis, pendidikan anak pun juga akan berjalan dengan baik dalam rumah tangga itu. Maka renungkanlah kembali. Kalau ada perselisihan, kembalikan, cari solusinya dari Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kalian berselisih, bisa jadi perselisihan ini melibatkan suami dan istri, tidak ada titik temunya, kembali kepada Allah dan Rasul. Begitu kembali kepada Allah dan Rasul, akan ada solusi dari permasalahan suami istri. Kembali kepada Allah dan Rasul, ditemukan jawabannya dari permasalahan yang disebutkan tadi. Ternyata menurut Rasulullah, istri yang dipanggil oleh suaminya untuk muasyarah zaujiyah, kalau tidak ada udzur pada diri istri, kewajiban istri datang pada suaminya. Nah, itu solusi dari Rasulullah. Kenapa? Karena kalau istri itu menolak, dia akan dilaknat oleh seluruh penduduk langit sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Selama suaminya marah, kecewa kepada istrinya, diajak kok tidak mau, selama itu istri hidup dalam laknat penduduk langit. Tidak bisa dibayangkan ketika siang menolak, kemudian nyemayani nanti malam, suaminya marah, suaminya tidak ridho, ketika sore hari dipanggil oleh Allah untuk pulang, berarti mati dalam keadaan dilaknat oleh penduduk langit. Naudzubillah. Belum sampai malam sudah meninggal terlebih dahulu. Istri yang seperti itu meninggal dalam keadaan terlaknat oleh seluruh penduduk langit. Itu ketetapan dari Rasulullah. Solusi dari Rasulullah datang pada suami selama tidak ada udzrun syar'iyyun. Ya, mudah-mudahan rumah tangga saudara sakinah mawaddah warahmah atas pertolongan dan ridho Allah. Nanti sekembalinya dari sini, ya, cobalah mampir dulu ke warung dahar dulu, kok langsung mau kemana? Tempatnya di mana? Paling enggak yo sesudah ngaji kan perut lapar, nanti sholat dulu,
ya, terus dahar dulu, kemudian nanti ya lihat situasi dan kondisi di rumahnya. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ada lagi?